Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Endang dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai proyek akhir kami yang berjudul Implementasi Optical Character Recognition menggunakan Convolutional Neural Network untuk ekstraksi teks dari gambar. Oke. Belum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dan kami yaitu yang pertama ada Ferry Fadika, yang kedua ada Sanita Ayu Riyandika, yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Syafiq Wadillah, yang keempat ada Farhan Hussein Ramadan. Dalam era digital saat ini, pengenalan karakter tulisan tangan merupakan bidang yang penting dalam computer vision yang mengidentifikasi dan mengubah karakter tulisan tangan menjadi teks yang dapat dibaca mesin. Dengan bantuan algoritma Convolutional Neural Network dapat memperkuat kemampuan OCR dalam mengenali pola visual dan fitur deteksi kontur dalam pengolahan citra untuk mendukung OCR untuk lebih akurat dalam mengidentifikasi dan mengekstraksi karakter dari gambar. Next. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada Optical Character Recognition atau OCR. Tujuan utama dari OCR adalah untuk memungkinkan komputer untuk memahami dan menginterpretasi teks yang terdapat dalam gambar atau dokumen digital, sehingga memungkinkan pengguna dan manipulasi teks tersebut dalam berbagai aplikasi komputer. OCR memiliki berbagai aplikasi praktis dalam berbagai bidang. Next. Selanjutnya itu ada Convolution Neural Network atau CNN. Algoritma CNN merupakan sebuah jaringan saraf tiruan yang secara khusus dirancang untuk memproses data yang memiliki struktur grid seperti gambar dan video. CNN digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, pengenalan objek, segmentasi gambar, analisis gambar medis, pengenalan bahasa alami, dan analisis seri waktu keuangan. Next, yang selanjutnya itu ada deteksi kontur. Deteksi kontur digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, pengenalan objek, segmentasi gambar, analisis gambar medis, dan analisis citra satelit. Deteksi kontur dengan BGR to gray melibatkan konversi gambar berwarna atau BGR menjadi citra keabuan atau grayscale sebagai langkah pertama. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masuk ke dalam metode dalam mengubah data visual menjadi teks yang dapat diolah menggunakan optical character recognition. Terdapat beberapa metode kunci yang digunakan. Pertama, kami melakukan proses olah data, kemudian langsung diolah dengan permodelan. Boleh slide selanjutnya saja. Di sini pertama melakukan data collecting. Di sini kami menggunakan dataset dari Kaggle. Dataset berupa gambar-gambar karakter, tagar, dolar, dan at, angka 0 sampai 9, dan huruf A besar sampai Z besar. Dataset terbagi menjadi dua, yaitu data train dan data validation. Kemudian dilakukan pre-processing data yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu splitting data, kemudian data labeling, dan data reshaping. Selanjutnya, setelah dilakukan pre-processing data, kemudian dilakukan modeling untuk dataset dengan permodelan CNN terhadap data trends sebanyak 8 epochs yang kemudian divalidasi dengan data validation. Setelah itu dilakukan pengumpulan data nilai kerugian atau loss dan akurasi dari data trend dan data validation untuk setiap epoch. Lanjutan dari sebelumnya, kemudian dilakukan visualisasi perbandingan akurasi dan loss antara data trend dan data dalam bentuk diagram garis. Kemudian masuk ke input data processing. Model machine learning yang telah dibuat dan dilatih ditujukan untuk mengenali huruf-huruf dari sebuah kata dalam gambar. Inputan gambar tersebut perlu dilakukan pemrosesan sebelum model machine learning bisa memprediksi kata dalam gambar tersebut. Beberapa pemrosesan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan konvensi gambar menjadi warna grayscale. Dilakukan perubahan warna pada gambar menjadi grayscale. Kemudian, setelah pengubahan gambar menjadi grayscale, dilakukan pengaplikasian thresholding inverse, yaitu akan membagi gambar menjadi dua bagian. Dan pada studi ini,
nilai yang diterapkan adalah 127, yang artinya nilai piksel yang lebih besar dari 127 akan diubah menjadi hitam, sedangkan yang kurang atau sama dengan 127 akan diubah menjadi putih. Pengaplikasian ini bertujuan untuk memisahkan objek yang relevan dari latar belakang. Kemudian menerapkan fungsi dilasi. Fungsi dilasi diterapkan untuk mempertegas kontur objek dan menggabungkan komponen yang berdekatan. Selanjutnya atau yang terakhir, mendapatkan kontur dan menerapkan bounding box. Kontur merupakan batas piksel-piksel tepi yang membentuk batas daerah. Pada pemrosesan ini diterapkan kontur tertutup, yaitu batas yang mengelilingi suatu daerah. Batas daerah ini berguna untuk mendeskripsikan bentuk objek dalam analisis citra. Representasi kontur bisa berupa edge list, yaitu himpunan urut piksel-piksel tepi. Setelah menemukan kontur, boundary box bisa diterapkan untuk menunjukkan setiap kata dalam gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi setelah model dilatih lalu dilakukan processing untuk input data tesnya. Jadi sebelumnya kan udah di training. Jadi ada beberapa akurasi trainingnya di sini. Dengan rata-ratanya itu 0,893 dalam 8 approach dan akurasi validasinya 0,9. Selanjutnya. Nah, jadi bisa lihat ini untuk kita coba ada empat empat input gambar yang kita coba untuk model tadi dan sudah dilakukan processing dan akan menghasilkan sebuah prediksi. Yang pertama itu ada input gambar dari kata Mahen Kiran. Model memprediksinya sebagai Mahen Kiran. Ini dari dengan kata lain dari 11 huruf yang 11 huruf atau 11 karakter yang ada di dalam gambar tersebut didapatkan prediksi akurat sebanyak 10 dari 11 karakter itu. Dengan kata lain hanya ada satu yang salah. Selanjutnya ada Benes. Benes mendapatkan prediksi BEWFS. Dengan kata lain ada 3 karakter yang benar dari 5. Ini juga sudah lebih dari 50% yang benar. Lalu ada input gambar below yang mendapatkan prediksi LILCL. Dengan kata lain mendapatkan akurat, mendapatkan hasil prediksi yang tepat sebanyak 4 dari 5 karakter. Dan yang terakhir ada input gambar yang berisi kata Thomas yang mendapatkan prediksi Jomas. Dengan kata lain ada 5 dari 6 karakter yang diprediksi tepat oleh model tersebut. Sorry, cek. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi kode dan review kodenya dulu. Jadi eh, data yang dipakai itu ada terdiri dari karakter dari A sampai Z dan digit 0 sampai 9. Data yang dipakai untuk masing-masing karakter dan digit itu ada 4.000. Kita lakukan reshaping dan dilakukan training model dengan model CNN dan akan menghasilkan akurasi yang sudah menyentuh titik terinya itu 0,9. Lalu di sini eh, ada yang namanya fungsi get letters. Jadi di sini kita kan punya input gambar. Input gambar ini akan diproses untuk didapatkan karakter-karakter dari gambar tersebut. Karena kita hanya men-train setiap karakternya. Jadi untuk memprediksi kata ini, kita harus mengekstrak karakternya satu persatu. Di awal kita konversi dulu ke grayscale gambarnya. Lalu kita terapkan thresholding inverse dengan batas abalnya 127 dan terapin juga dilasi eh, untuk memperkuat garis-garis di garis-garis dari karakter tersebut. Lalu nantinya setiap konturnya itu nanti akan dicari dan setiap kontur
Dan setiap konturnya itu kan merupakan hasilnya itu akan mengoutputkan senarai, senarai yang hasilnya pixel-pixel. Setiap dari list tersebut atau array atau senarai itu nanti akan di looping dan akan ditambahkan boundary atau kotak-kotaknya tersebut. Setelah ditambahkan kotak-kotak atau dan didapatkan konturnya, selanjutnya akan diprediksi menggunakan model yang sudah di training tadi. Lalu nanti outputnya nanti akan mendapatkan letter dari prediksinya dan juga image-nya. Image-nya nanti akan dijoin sehingga menghasilkan string. Kita coba di sini. Nah, jadi input teks pertama itu kita punya gambar yang isinya itu kata Mahen Kiran. Nah, setelah diproses ini sudah ada boundary box-nya jadi bisa dilihat. Dan ini adalah prediksi dari kata-kata yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi setiap karakter yang diekstraksi dan dilakukan prediksi dan menghasilkan main tiran. Dan ini sebenarnya setelah beberapa edit, ini setelah beberapa perubahan kode didapatkan akurasi yang bagus sampai menebak atau memprediksi dengan tepat kata yang ada di dalam gambar tersebut. Kita coba percobaan kedua. Percobaan kedua eh, dengan menggunakan input gambar yang berisi eh, kata-kata Thomas dan seperti yang bisa dilihat prediksi yang didapatkan benar juga. Coba pakai yang lain juga. Lilo juga bisa mendapatkan akurasi yang benar, prediksi yang benar, Lilo dari semua karakter didapatkan benar. Lalu yang terakhir dicoba. Nah, ada satu karakter yang berbeda. Jadi meskipun yang ketiganya tadi bisa memprediksi dengan sempurna, tetapi tetap masih ada kesalahannya. Dan ini mungkin bisa diperbaiki nanti di kemudian hari. Ya, segitu saja demonstrasinya. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Yang terakhir ada kesimpulan. OCR atau Optical Character Recognition berperan penting dalam mengonversi data visual menjadi teks yang dapat diolah secara efisien. Dengan dukungan dari Convolution Neural Network dalam mengenali pola visual serta metode deteksi kontur telah memperkuat kemampuan OCR dalam mengidentifikasi dan mengekstraksi karakter dari berbagai jenis dokumen dan gambar. Dengan demikian, perkembangan teknologi OCR bukan hanya mencerminkan kemajuan dalam pengolahan data teks, akan tetapi juga merupakan langkah penting untuk menuju inklusi digital yang lebih luas dan aksesibilitas informasi yang lebih baik bagi semua orang. Mungkin bisa di next. Ya. Mungkin itu dulu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.